Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati para peserta lomba public speaking. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkah dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga pada pagi hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Vita Laudiana, mahasiswi aktif Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Hamzah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pernah gak sih teman-teman waktu datang ke rumah sakit, bukannya diminta duduk menunggu, malah langsung diminta scan QR code untuk registrasi atau konsultasi, atau melihat perawat yang sekarang bawa tablet, bukan lagi map penuh dengan kertas. Kalau pernah, berarti kita sedang berada di era baru, era di mana teknologi dan dunia keperawatan bersatu, membentuk sistem kesehatan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana peran perawat di era digital yang tidak hanya bertahan, tapi justru berkembang lebih luar biasa di tengah transformasi digital dari klik, rawat, hingga pulih. Teknologi digital telah memberikan banyak keuntungan dalam dunia kesehatan. Menurut WHO tahun 2023, penggunaan telemedicine dapat mengurangi sekitar 40% kunjungan rawat jalan. Artinya apa? Perawat kini bisa menjangkau lebih banyak pasien bahkan dari rumah masing-masing. Aplikasi seperti Halodoc, Good Doctor, dan sistem rumah sakit berbasis digital telah memudahkan perawat untuk memberikan edukasi, konsultasi, hingga pemantauan kesehatan secara langsung melalui video call ataupun lewat chat. Contoh nyatanya nih, bisa kita lihat di RSUP Persahabatan Jakarta. Di sana, perawat menggunakan sistem e-health untuk memantau kondisi pasien secara real time, mulai dari detak jantung, saturasi, tekanan darah, semuanya dipantau dalam satu layar. Dan menariknya, beberapa pasien justru merasa lebih nyaman berbicara lewat dokter. Katanya, kalau lihat video call, saya gak grogi ditetap dokter. Nah, ini bukti bahwa digitalisasi bisa menghadirkan kenyamanan baru tanpa menghilangkan sisi manusiawi. Tapi teman-teman, kita juga harus jujur, teknologi datang bukan tanpa tantangan. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022, sebanyak 62% perawat merasa kewalahan menghadapi sistem digital yang baru. Aduh, banyak banget. Kenapa ya? Jawabannya adalah karena pelatihan yang minim tapi tuntutan adaptasi yang tinggi. Di kota-kota besar seperti rumah sakit yang sudah menggunakan sistem AI dan cloud data, tapi di daerah terpencil, perawat masih mencatat manual bahkan harus hemat listrik. Digital gap ini nyata dan berdampak langsung pada pelayanan. Masalah lainnya adalah keamanan data pasien. Di era digital, perawat tak hanya bertanggung jawab atas kondisi fisik dari pasien, tetapi juga harus menjaga informasi medis yang bersifat pribadi. Sekali data bocor, dampaknya bisa bahaya banget. Artinya perawat sekarang juga harus menjaga kesehatan digital dari pasien itu sendiri. Tapi kabar baiknya, solusi juga mulai banyak bermunculan. Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program Blended Learning, yaitu pelatihan yang menggabungkan pembelajaran daring dan praktik langsung di lapangan. Dengan pelatihan ini, perawat tidak hanya tahu cara menggunakan alat, tapi juga dapat memahami fungsi, manfaat, dan etikanya. Kolaborasi juga menjadi kunci yang sangat penting. Banyak startup kesehatan seperti Sirka bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengembangkan alat medis yang ramah pengguna. Karena teknologi yang baik itu bukan yang ribet, tapi yang mempermudah kerja perawat di lapangan. Beberapa rumah sakit bahkan sudah membentuk komunitas digital antar perawat, tempat untuk belajar, berbagi pengalaman, bahkan ikut mengembangkan inovasi yang mereka butuhkan sendiri. Jadi, apa sebenarnya makna dari digitalisasi bagi profesi perawat? Ini bukan soal menggantikan manusia dengan mesin, tapi soal bagaimana teknologi menguatkan peran manusia, bukan menyingkirkannya. Di balik layar monitor ada tangan perawat yang peduli. Di balik sistem yang canggih ada hati yang tetap bekerja dengan empati. Dan kalau hari ini kita berbicara soal masa depan kesehatan, jangan pernah lupa satu hal penting. Perawat tidak hanya merawat pasien, mereka merawat masa depan. Ingat, mari jadi perawat yang melek teknologi. Akhir kata, saya Vita Laudiana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.